Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh, kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kakak harap semuanya sehat ya. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik, kakak-kakak, papa, mama, opa, oma, om, tante yang berada di rumah sehat selalu ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik yang masih bermain tinggalkan dulu ya. Yang masih makan simpan dulu ya. Selesai beribadah baru kita lanjut bermain dan makannya ya adik-adik. Oke adik-adik, kakak di sini bukan kakak sendiri loh. Kakak sampai lupa. Ternyata kakak punya dua teman loh untuk adik-adik. Ayo kakak Ilhadi. Hai, ada kakak Menisa. Halo. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan berdoa. Adik-adik yang belum lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap hari kepada kami. Tiba saatnya kami akan memuji dan bersukacita bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kasih Yesus.
harus panjang sabar. Panjang sabar itu anak Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersukacita bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama satu lagu yang mengatakan Baca kitab suci. Yeay. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang belum lipat tangan, tutup mata. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Dan kakak Ilhani akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berfirman Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Coba adik-adik, dengarkan. Kira-kira isi dalam kantong ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa? Permen? Bukan. Siapa yang bisa jawab? Kelereng? Bukan juga. Coba ya, kita sama-sama dengarkan lagi. Siapa? Apa? Ya, benar. Isi dalam kantong ini adalah uang koin. Nah, pada pagi hari ini, Kak Nining akan bercerita tentang talenta. Apa itu talenta? Ternyata talenta itu adalah uang koin pada zaman dulu. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa sambil buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan ini mempunyai 3 orang hamba. Pada suatu hari, bapak tuan memanggil ketiga orang hambanya. Hambanya yang pertama, hambanya yang kedua, dan hambanya yang ketiga. Ternyata bapak tuan memanggil ketiga orang hambanya ini untuk membagikan hartanya. Hamba yang pertama, dia memperoleh 5 talenta. Hambanya yang kedua, dia memperoleh 2 talenta. Dan hambanya yang ketiga, dia memperoleh 1 talenta. Setelah
membagikan hartanya kepada ketiga hambanya ini, bapak tuan pergi dengan waktu yang sangat lama. Dia pergi untuk merantau. Segera setelah bapak tuan pergi, hamba yang memperoleh 5 talenta, dia juga pergi. Dia mengusahakan talenta atau uang yang sudah dia terima, sehingga dia memperoleh keuntungan 5 talenta. Begitu pula dengan hambanya yang memperoleh 2 talenta. Dia pergi, dia mengusahakan uang yang dia peroleh, dan dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Tetapi hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia pergi. Dia pergi untuk menggali tanah. Dia menggali tanah dan dia menguburkan uang yang dia terima itu di dalam tanah. Waktu pun berlalu. Lama sesudah itu, bapak tuan memanggil dan kembali kepada hamba-hambanya. Bapak tuan memanggil ketiga hambanya kembali. Hamba yang pertama datang dengan hati yang sangat sukacita karena dia memperoleh keuntungan 5 talenta. Dan hambanya yang kedua, dia pun datang dengan hati yang gembira karena dia memperoleh keuntungan 2 talenta. Bapak tuan ini sangat senang mendengar laporan dari kedua hambanya. Dia senang dan sangat memuji kedua hambanya. Dipeluknyalah mereka. Kemudian bapak tuan ini berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ya, bapak tuan ini sangat memuji kedua hambanya tersebut. Kemudian bapak tuan memanggil hamba yang memperoleh 1 talenta. Kemudian hamba yang ketiga datang, ia hanya membawa 1 talenta yang ia terimanya dulu. Kemudian bapak tuan ini bertanya kepada hambanya, "Mengapa kamu tidak berhasil seperti kedua hamba yang lain?" Jawabnya, "Aku menaruh talenta ini ke dalam lubang dan menguburnya ke dalam tanah karena aku takut aku tidak berhasil." Wah, adik-adik, bapak tuan ini menjadi marah. Dia marah kepada hambanya yang ketiga. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang setia dan baik. Baik dan setia karena kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu? Tuhan mempercayakan kepada kita kepandaian. Mari kita rajin dan tekun untuk belajar. Ketika kita sudah giat belajar, tetapi nilai kita tidak sempurna, jangan kecil hati. Ingat, Tuhan mempercayakan kemampuan sesuai dengan yang adik-adik
miliki. Jika kita tidak pandai berhitung, jangan malu, karena kita sesungguhnya memiliki kepandaian yang lain. Misalnya, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bermain musik, atau jika tidak pandai untuk bermain musik atau bernyanyi, pasti kalian mempunyai kemampuan yang lain. Misalnya, ada yang tulisannya bagus, ada yang pandai membaca puisi, ada yang pandai berolahraga. Nah, kita harus tekun dan rajin. Kita harus berusaha agar kepandaian kita itu dapat menjadi sebuah keistimewaan kita. Jadi adik-adik, ingat, tekun dan setialah untuk mengembangkan kemampuan yang adik-adik miliki, yang sudah Tuhan percayakan kepada adik-adik. Ya, adik-adik harus tekun dan setia, karena Tuhan menyertai adik-adik selalu. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengingatkan kita untuk kita menjadi hamba yang baik dan setia. Baik dan setia karena kita sudah mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu? Tuhan mempercayakan kepada kita kepandaian. Maka kita diajak untuk rajin belajar, giat, tekun. Ketika adik-adik sudah giat belajar, tetapi nilai adik-adik masih belum sempurna, jangan berkecil hati. Jangan rendah diri. Ingat, Tuhan mempercayakan kepada kita kemampuan sesuai dengan kesanggupan yang adik-adik miliki. Jika kita tidak pandai berhitung, jangan malu, karena kita sesungguhnya memiliki kemampuan yang lain. Misalnya, pandai bernyanyi, pandai bermain musik, atau pasti adik-adik memiliki kepandaian yang lain. Contohnya, ada yang tulisannya bagus, ada yang pintar menggambar, ada yang pandai berolahraga. Nah, jika adik-adik tetap berusaha dan tetap tekun, atau tetap mengembangkan kemampuan yang adik-adik miliki, tidak putus asa, itu bisa menjadi keistimewaan bagi adik-adik. Tekun dan setialah untuk mengembangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Demikian cerita Kak Nining pada hari ini. Sekarang mari kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali atas kemampuan, atas talenta, atas kepandaian yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu memampukan kami, Engkau yang selalu menolong kami, agar kami dapat tetap terus tekun dan giat untuk berusaha, untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan kalian bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dapat kalian titipkan ke orang tua kalian. Sekarang, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kami. Kami sudah memberikan persembahan untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati kami dan orang tua kami. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih dalam masa pandemi.
COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu menyertai dan menjamah seluruh tenaga medis yang merawat para pasien yang terdampak. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Indonesia yang terkena dampak akibat pandemi ini. Biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami agar mereka diberikan hikmat dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sekarang kami akan berpisah dalam ibadah sekolah minggu online ini. Tetapi Tuhan yang akan selalu menyatukan hati kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Jangan kemana-mana dulu adik-adik. Sekarang saatnya kita aktivitas. Kalian ini punya 2 macam aktivitas. Yang pertama untuk kelas kecil dan kelas tengah, dan yang kedua untuk kelas besar dan kelas tunas. Kita siapkan bahannya ya. Ada botol kosong yang sudah tidak terpakai, kertas putih atau kertas berwarna, serta alat tulis. Untuk kelas kecil dan kelas tengah, kita ambil kertas berwarna atau kertas putih, lalu kita gunting kecil menjadi seperti ini. Kemudian kita tulis hobi kalian atau apa saja yang kalian sukai dan yang kalian bisa lakukan. Misalnya, bernyanyi, bermain Lego, bersepeda, atau yang lainnya. Jika kalian belum bisa menulis, kalian bisa minta bantuan mama atau papa kalian. Kemudian, kertas-kertas ini kita masukkan ke dalam botol. Lalu, adik-adik doakan, minta pertolongan kepada Tuhan agar adik-adik bisa mengembangkan hobi kalian. Nah, untuk adik-adik kelas besar dan kelas tunas, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau orang-orang terdekat yang lain. Menurut mereka, apa sih yang menjadi bakat atau talenta kalian? Kalian bisa bertanya ke banyak orang. Boleh lebih dari 1. Kemudian, hasil pendapat mereka bisa kalian tulis 1 orang 1 kertas. Misalnya, kata mama, kalian pandai bernyanyi. Nah, kalian sudah mempunyai beberapa kertas yang sudah kalian isi. Kemudian, kita gulung-gulung kertas tersebut satu persatu. Menjadi seperti ini. Setelah kertas kalian banyak, kalian bisa masukkan ke dalam botol yang sudah kalian siapkan. Botol ini bisa disimpan di atas meja belajar kalian, sehingga ketika kalian sedang berputus asa, kalian bisa membuka isi dalam botol ini dan mengingatnya kembali bahwa kalian memiliki talenta atau bakat yang bisa kalian kembangkan. Nah, sekarang botol kalian sudah siap untuk dihias. Kalian bisa mencobanya ya. Selamat melakukannya.